Oke, halo Sobat Kata Pengetahuan, ketemu lagi ya hari ini bersama Kak Fahri. Oke, hari ini Kak Fahri akan membahas soal mekanika kedua yang Kak Fahri ambil dari Seleksi Mandiri UNY tahun 2017. Yuk, coba deh kita bahas bareng-bareng ya teman-teman ya. Sebuah peluru tembaga bermasa 120 gram. Berarti ini bisa Kak Fahri tulis sebagai MP ya. Berarti MP itu massa peluru teman-teman. Massa peluru nilainya 120 gram. Nah ini ubah nih ke kilogram ya. Berarti kan dibagi sama 1000 ya. Jadinya 0,12 kilogram. Oke. Ditembakkan dengan kelajuan 100 meter per detik. Berarti V peluru ya. VP itu adalah 100 ya. Betul nih. Nah 100 meter per detik. Sehingga menabrak balok kayu bermassa 1 kilogram dan melesak di dalamnya. Berarti di sini ada M kayu ya, MK gitu. M kayu nilainya 1 kilogram. Nanti kalau si peluru itu udah menabrak kayu, maka nanti si peluru itu akan ini nih melesak di dalamnya. Ya, berarti tertancap gitu teman-teman. Terus, jika balok kayu ya bebas bergerak, maka kenaikan suhu peluru itu berapa? Di sini ada keterangan nih nilai dari C tembaga ya. Itu ini 0,16. Kalor jenisnya ini bisa cover tulis ini ya, nilai dari kalor jenis atau C pada tembaga. Nah ini nilainya teman-teman itu adalah 0,16 ya Joule per gram derajat Celcius. Yang ditanya adalah nilai dari kenaikan suhunya atau nilai dari delta T nya teman-teman. Delta T itu sama dengan berapa? Oke, di sini berarti ada dua konsep yang harus teman-teman coba pahami terlebih dahulu ya. Yang pertama itu keadaan ketika si pelurunya itu menabrak si balok. Berarti bisa Kak Fahri gambarkan nih. Misalkan ya Kak Fahri punya suatu lintasan. Terus di sini tuh Kak Fahri punya suatu balok ya. Ini ada balok teman-teman. Terus ada peluru nih. Nah, ada peluru ke arah sana. Nah, maka nanti ketika si peluru tadi menabrak si balok, mereka berdua itu akan bergerak bersama-sama teman-teman nih. Nah, nanti di sini kita tahu nih nilai dari V peluru aksen itu akan sama dengan V kayu aksen. Nanti bisa Kak Fahri simbolkan dengan V aksen saja. Karena dia geraknya bareng-bareng, maka dia punya kecepatan yang sama. Gitu ya. Dan tadi nilai V peluru awalnya 100. V peluru ini nilainya 100. V balok berapa Kak? Nah, V balok ini atau V kayu ini dia 0 karena dia diam teman-teman. Tanpa ada keterangan di soal, teman-teman harus tahu ketika si kayu ini ditabrak oleh peluru, dia dalam keadaan yang diam awalnya. Gitu ya. Nah, berarti kalau kayak gini teman-teman bisa nih ngerjain soal ini pakai konsep dari tumbukan yang dia tidak lenting sama sekali. Dan teman-teman juga bisa hubungkan ke konsep dari hukum kekekalan momentum. Berarti kan gini ya, P awal nih, P awal itu harus sama dengan P akhir teman-teman. Nah artinya apa nih? Artinya kan sini berarti itu M peluru dikalikan sama kecepatan peluru ditambah sama M kayu ya, dikali sama kecepatan kayu, ini sama dengan M peluru ditambah sama M kayu, langsung aja ya, nih nanti dikalikan sama V aksen gitu. Nah udah masuk ini tadi M pelurunya berapa? Ini ya, M peluru tadi 0,12 dikalikan V peluru 100 ya, ini kan 0 nih ditambah sama 0, ini sama dengan M pelurunya 0,12 ya ditambah sama 1 dikali sama V aksen. Nah kita nggak tahu nih V aksen nilainya berapa teman-teman, kita cari dulu V aksennya berapa. Oke, berarti ini 12 ya, 12 sama dengan 1,12 dikalikan sama V aksen. Berarti V aksen nilainya adalah 12 dibagi sama 1,12. Nah ini kalau kita hitung teman-teman, nanti dapat hasilnya itu 10,71 meter per detik. Artinya si peluru sama si kayu ketika dia gerak bareng-bareng, dia punya kecepatan yang nilainya 10,71. Oke, nah sekarang gimana Kak kalau ternyata di sini tuh ada yang namanya delta T yang ditanyakan dalam soal. Nah berarti teman-teman ingat lagi nih konsep dari persamaan pada kalor yang Q. Nah Q itu persamaan gini ya, M dikalikan C dikalikan sama delta T. Ini persamaan dasarnya kalau dia berhubungan dengan kalor jenis. Tapi
selain itu teman-teman juga perlu ingat lagi persamaan lain dari si kalor, ya, yang dia punya hubungan dengan energi dalam, yang Q sama dengan delta U ditambah sama usaha. Oke, di sini kita tidak membahas tentang delta U, kita nggak membahas tentang energi dalamnya. Berarti di sini energi dalamnya itu nilainya 0. Maka bisa teman-teman ambil kesimpulan nilai dari Q ini itu nanti sama seperti usahanya. Gitu ya. Dan teman-teman juga perlu ingat lagi ya, yang namanya usaha kalau dihubungkan dengan energi itu nanti nilainya sama dengan delta E. Nah, di sini karena dia adanya proses bergerak dengan kecepatan tertentu, maka W-nya ini sama kayak delta energi kinetik. Oke, berarti di sini udah kegambar ya teman-teman ya. Di sini berarti bisa Kak tuliskan nilai dari Q itu kan tadi M kali C kali delta T. Ya, terus nilai dari Q ini kan sama kayak W. W itu sama kayak delta EK. Berarti di sini bisa Kak ganti Q itu menjadi delta EK. Ya, sama dengan M dikalikan C dikalikan sama delta T. Nah, di sini nanti M-nya itu M total karena ketika peluru sudah menabrak si kayu barulah nanti ada kenaikan suhunya. Berarti M-nya M total, MT. Delta EK jabarin yaitu setengah ya dikalikan M dikalikan sama V aksen kuadrat. Ya, kenapa V aksen, Kak? Jadi ketika dia sudah saling bertumbukan. Dan di sini pun M-nya harus M total. Nah, sama dengan M total dikalikan sama C. C berarti C dari tembaga ya, C tembaga dikalikan sama delta T. Nah, MT yang sebelah kiri sebelah kanan bisa teman-teman coret nih. Ini dicoret, ini dicoret. Maka kita punya di sini nilai dari ini ya, setengah dikalikan sama V aksen kuadrat itu sama dengan C tembaga dikalikan sama delta T. Maka kalau kita pengen mencari delta T itu adalah ini teman-teman. Pindah ruas ya, yang C tembaga ini berarti setengah ya dikalikan sama V aksen kuadrat dibagi sama C tembaga. Nah, udah tinggal teman-teman masukin deh nilai-nilainya. Berarti di sini delta T sama dengan setengah V aksen tadi ini 10,71. Berarti di sini 10,71 dikuadratkan dibagi dengan C tembaga. Nih nilainya 0,16. Kak, ini kan masih dalam satuan gram. Nggak masalah. Nanti kan ini bisa hilang sehingga nanti bisa menjadi delta C saja. Sorry, menjadi derajat Celcius saja. Gitu ya. Langsung nih 0,16. Udah deh tinggal teman-teman hitung nih. Kalau 10,71 dikuadratin berapa tuh? Itu ya hasilnya 114,7. Kemudian 0,16 dikali 2 yaitu 0,32. Nah, hitung deh teman-teman, terdapat hasilnya itu berapa? Oh, 358,3 derajat Celcius. Nah, kalau kita cek nih teman-teman di pilihan jawaban soal tuh ketemu jawabannya itu yang dodol. Oke teman-teman, sekian ya pembahasan dari Kak Fahri, semoga ada manfaatnya. Teman-teman jangan lupa nih untuk selalu mengikuti media sosial yang dimiliki oleh Kata Pengetahuan. Nanti kita ketemu lagi di video-video yang lainnya. Dadah!